Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Putri Ramadhani dengan NIM 2021 011010 dari program studi akuntansi, mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAKT. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan video tutorial atau menjelaskan tentang uji instrumen. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tentang tabulasi datanya yang nanti akan kita masukkan dengan SPSS. Kali ini kita akan menggunakan SPSS ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat ya tabulasi data yang nantinya kita akan masukkan ke dalam SPSS-nya atau dalam part-part yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada variabel Y, terdapat LA1 sampai dengan LA8. LA itu merupakan line accounting. Tabulasi data seperti ini tidak harus sama, tapi yang penting kalian, penyataannya tepat. Sini sudah terlihat ya ada variabel Y dengan LA sampai dengan L8, terus ada variabel X yang juga, variabel X yang pertama ini merupakan pernyataan continuous improvement, ada CI1 sampai dengan CI8. Kemudian variabel X yang kedua, yaitu ada VSC1 sampai dengan VSC8 atau value stream cost, yang kemudian ada variabel X yang ketiga, yaitu BSC atau balance scorecard, 1 sampai 8 juga. Kemudian ada variabel yang X yang keempat, yaitu just in time. Ini ada 1 sampai dengan 8 juga. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam SPSS-nya ya. Oke, di sini terlihat ya. Di sini udah saya masukkan, ini sebelumnya klik variabel view terlebih dahulu, kemudian masukkan nama-nama variabel tadi, ada A1 dengan LA8, CI1 sampai dengan CI8, VSC1 dengan VSC8, BSC1 dengan BSC8, kemudian JIT1 dengan JIT8. Sebelumnya kita ubah dulu di sininya, pastikan desimalnya sudah 0 semua. Ini sudah 0 semua ya teman-teman. Kemudian untuk measure jangan lupa scale dalam posisi scale semua, oke. Kemudian kita langsung masuk ke data view. Data view ini kita masukkan variabel atau range, isi dari variabel tadi. Oke, kali ini kita akan mulai saja. Kemudian pertama kita klik analysis. Oh ya, ini sebelumnya masukin semua datanya ya yang kalian punya masing-masing nih. Sampai dengan seluruhnya. Kemudian kita langsung aja kita klik analysis, kemudian kita pilih yang scale, kemudian kita pilih yang reliability analysis. Kenapa kita pilih reliability analysis? Karena di sini kita akan melihat, dari, bentuk reliability, yaitu untuk menguji validitas dan uji reliabilitasnya. Oke, sebelumnya instrumen ini juga penting dilakukan ya teman-teman, untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Oke, kita langsung masuk aja ke reliability-nya ya. Sini, kita pilih nih, kita akan memasukkan, variabel yang mana dulu. Yang pertama langsung saja kita coba, dari LA ya, yang pertama LA kita pindahkan ke sini, LA1, LA2, LA3, LA4, sampai dengan LA8 ya teman-teman. LA6, 7, dan 8. Jangan lupa diurutkan ya, 7, 6-nya kita naikkan, 6, 5-nya kita naikkan lagi, oke. Sudah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-nya udah 7, 8. Kemudian di sini kita pilihnya alpha ya. Kalau udah dalam bentuk alpha sudah nggak usah diapa-apain lagi. Kemudian langsung saja kita klik statistik di sini. Jangan lupa statistik. Kalau udah, kita pilih di sini dalam kolomnya atau kolom reliability analysis statistik, kita pilih, kita klik di bagian descriptive form-nya, kita ubah dalam bentuk scale if item delete. Kita checklist ya. Kemudian pada kolom
parameter atau itemnya, kita pilih yang correlation di sini. Kalau sudah, langsung saja kita klik continue di sini yang paling bawah, yang lainnya tidak perlu tidak diperlukan, tidak perlu dipilih ya. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk, item total statistiknya di sini. Ini merupakan, hasil dari uji validitas variabel LA-nya ya teman-teman. Dalam uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang penelitian gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataannya dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan yang sudah dilakukan oleh SPSS-nya. Kemudian kita lihat saja langsung yang reliability variabelnya, yaitu uji reliability yang ini ya. Di sini sudah lihat ya dengan 100% di sininya. Nih yang ini ya, reliability statistik di sini. End of item-nya 8 karena dia ada 8 variabel, tadi ada 8 isinya. Kemudian di sini ada crown batch alpha-nya sebesar 648 ya. Pada tabel ini, eee, dinilainya yaitu 0,648 ini yang ininya, atau lebih dari 0,197, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini keseluruhan bersifat reliable ya. Secara umum, reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Untuk, variabel yang lain itu bisa diulang dengan cara yang sama ya, seperti kita ya misalkan kita coba lagi untuk di variabel misalkan kita coba di variabel CI ya. Kita klik lagi analysis. Kita pilih scale lagi, reliability analysis lagi. Kalau mau ganti kita tinggal pindahkan saja yang variabel yang di sininya untuk mengganti variabel yang baru untuk melihat variabel lainnya. Kita pindahkan, oke. Karena kita mau lihat yang CI, kita klik CI di sini. Kita masukin semua yang bagian CI-nya. Oke, CI 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita urutkan ya, kita pindahkan 4-nya di sini. Jangan lupa diurutin ya teman-teman, karena kalau itu nanti takutnya, tidak sesuai. Makanya kita pilih ke atas. Oke, sudah urut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Kemudian kita klik statistik di sini. Oh ya, ini dalam model alpha ya, jangan diganti untuk model alphanya. Statistik kalau sininya sudah tepat, tidak perlu diubah lagi ya, kita langsung klik continue. Oke, kita oke aja langsung. Sini terlihat ya, yang pastinya hasilnya berbeda dengan yang variabel LA tadi atau variabel X yang pertama, variabel Y-nya. Ini kan variabel X pertama nih di sini beda ya hasilnya dengan variabel yang Y tadi. Nih di sini sudah terlihat ya hasilnya ya. Untuk end of item-nya juga 8 karena merupakan ini ada 8 isinya. Oke. Oke, itu aja untuk uji instrumen kali ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear LS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS ini merupakan sebuah model regresi linear dengan perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Dalam tahapan ini, dalam uji asumsi klasik ini terdapat 5 ujinya, yaitu ada uji normalitas, uji heterokedisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas.
Yang pertama, kita akan masuk ke langsung aja kita ke uji normalitas ya dalam ini, yang uji yang pertama dalam SPSS ini. Oh ya, kita menggunakan SPSS ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tabulasi datanya, nanti kita akan masukkan ke dalam uji asumsi klasik. Oke, sini untuk nah, bentar. Oke, di sini. Ini ya, sudah terlihat untuk, tabulasi datanya nanti kita akan masukkan ke dalam SPSS-nya. Sini ada pertama ada variabel Y, variabel X1, X2, X3, dan yang X4. Oh, nanti yang dimasukin hanya hasil skor akhirnya saja ya, tidak perlu yang lain-lainnya. Untuk S4 berarti yang ini saja, untuk X3 juga yang skor akhirnya saja, dan begitupun yang variabel lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam SPSS-nya ya. Di sini, pertama kita klik variabel V-nya terlebih dahulu, kemudian kita tulis, pada variabelnya, ada variabel Y, X1, X2, dan X3, X4. Ini tergantung keperluan kalian, terdapat beberapa variabel yang akan kalian masukkan. Jangan lupa untuk desimalnya dalam bentuk nol semua ya, kemudian untuk measure dalam bentuk scale. Langsung saja kita masuk ke data view. Di sini, langsung saja untuk uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Tentu saja kita, di sini ada 2 uji di dalam uji normalitas ini dapat 2 uji, yaitu ada yang memakai uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ada uji grafik ya. Langsung saja kita di sini klik analis, kemudian kita pilih di sini klik regression, sini ya. Kemudian kita pilih linear. Sini sudah terlihat. Kemudian kita akan masukkan untuk variabel Y, kita pindah masukkan di dalam dependen karena variabel Y sendiri merupakan variabel dependen ya. Untuk X-nya kita masukin ke independen. Sini, X1, X2, X3, dan X4 ya. Sini, X4. Sudah urut ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian langsung saja kita klik plot di sini. Oke, plots. Kemudian untuk variabel Y-nya kita dengan kasih nama yaitu spreadsheet. Di sini kita pilih spreadsheet. Oke. Untuk variabel X-nya kita kasih nama dengan zprate. Sini oke. Kemudian kita checklist di bagian ininya untuk histogram karena kita merupakan grafik ya, dan normal probability plot-nya. Kemudian langsung saja kita klik continue, langsung oke. Oke, di sini terlihat ya, tunggu sebentar sedang loading, oke. Di sini kita lihat grafiknya di sini. Nah, dalam grafik ini dapat tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan. Ya, di sini seperti bentuk lonceng. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk grafik p-plotnya di sini ya di bawahnya yang ini. Yang ini berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan juga bahwa ada data tersebut merupakan berdistribusi normal juga. Dilihat dari titik-titik yang pada grafik ini mengikuti dan mendekati garis diagonal nih, di sini ya garis diagonalnya. Di dalam uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot, dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov nih, untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji histogram dan uji grafik p-plotnya. Oke, yang kedua kita langsung masuk aja ke uji Kolmogorov-Smirnovnya ya. Oke.
Kita balik dulu ke sini, kita tutup dulu. Oh, salah. Ini kita pilih ke sini dulu. Di sini ya. Kita klik untuk di bagian nih, kita klik dulu analis di sini, kemudian kita pilih regression. Masih menggunakan data yang sama ya. Kemudian kita klik regression sudah, kemudian linear, teman-teman. Kemudian kita sini masih sama memasukkan dependennya dengan Y dan independennya yaitu variabel X-nya ya. Kalau sudah kita klik save. Nih. Kemudian kita akan mengubah ini untuk kita ubah nih. Jadi yang pertama kita checklist di bagian unstabilizer-nya di sini di bagian residualnya. Uji Kolmogorov ini adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data yang penelitian ini. Saja kita klik OK ya. Kalau sudah di sini kita klik OK. Kita continue terlebih dahulu. Ini kalau yang lainnya tidak perlu di checklist tidak perlu ya. Tidak usah diapa-apain lagi. Continue. Langsung kita klik OK. Nanti untuk hasilnya akan terlihat di sini. Nih, di sini nih teman-teman. Untuk yang ini kita abaikan saja nilainya. Di sini untuk nilai pakai yang ini ya. Kemudian selanjutnya kita klik analis lagi. Kita pilih yang non parametric di sini. Ini ya. Kita pakai yang legacy dialog, kita klik dulu, kemudian kita pakai yang one sample case. Nih. Oke, ini sudah muncul ya. Kemudian kita masukkan yang standardized-nya ke dalam sini. Oke. Kalau udah, kita klik pada bagian distribusinya, kita klik dalam bentuk normal. Kemudian setelah kita klik OK ya. Oke, di sini akan terlihat untuk hasilnya. Sini kita cari yang paling bawah kalau untuk setelah loadingnya tadi. Sini. Berdasarkan tabel tersebut, interpretasinya adalah jika nilai assume sheet-nya di atas 0,05, maka di distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitasnya. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam data ini merupakan data yang tidak normal nih teman-teman. Untuk mengatasinya, bisa dilakukan dengan transformasi data salah satunya, dengan bentuk logaritma untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian kita masuk di asumsi klasik yang kedua, yaitu ada uji heteroskedasitas. Langsung saja kita mulai. Di sini ya, uji heteroskedasitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ketidaksamaan antara varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear ini. Di dalam uji heteroskedasitas ini terdapat 4 uji, yaitu ada uji Glaser, Parkes, Spearman, dan grafik scatplot. Oke, langsung saja kita mulai dari uji Glaciers. Kita mulai. Bisa kita klik analysis. Kemudian kita pilih untuk regression. Kita pilih lagi untuk linear. Di sini, kemudian sama ya untuk Y, dependennya di terus kemudian independen dengan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik save. Kita klik save di sini. Kemudian kita klik pada kolomnya, yaitu kolom residual ini di sini. Kita kliknya unstandardized, kemudian yang lainnya tidak perlu diapa-apakan lagi. Langsung saja kita klik continue. Kemudian oke. Ini kita lihat ya hasilnya di sini teman-teman nih. Sama seperti yang sebelumnya, tapi kita tidak perlu lakukan apa-apa lagi ya. Ini kita langsung aja masuk ke bagian transform nih dengan menggunakan data res2 ini ya. Transform. Kemudian kita pilih yang compute variable. Di sini transform compute variable. Nih. Kemudian di sini kita tulis dengan tulisan res2 sesuai judul tadi ya. Res2. Kemudian pada kolomnya ini
kita ketik lagi di sini ABS underscore res dalam kurung res 1, res underscore 1. Udah ya, langsung kita klik oke. Oke, di sini hasilnya ya teman-teman nih. Di sini di res 2 nih, ya kan. Kemudian kita langsung klik analysis lagi, analysis, dan kita pilih lagi regression. Kita pilih yang linear. Di sini linear. Kemudian tetap nggak usah diubah lagi, atau ini kita ganti dengan menggunakan res 2 tadi, yang data kita pertama tadi, yang data yang ini nih. Kemudian, terus kita klik oke, oke. Sini akan terlihat hasilnya. Kita cari di koefisien. Nih, di sini nih yang ini. Dan kesimpulannya adalah apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5 di sini, maka tidak terjadi heteroskedis, tampak bahwa semua variabel independennya tidak mengalami segejala heteroskedasitasnya. Kemudian kita langsung aja ke uji yang kedua, yaitu uji grafik scatter plot-nya. Kita balik ke data tadi ya. Kemudian kita klik analysis. Di sini kita pilih regression lagi nih. Regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian independen ini keluarkan yang res-nya. Kita ganti dengan variabel Y. Oke, kalau udah kita klik plot di sini. Plot, kemudian ini sudah ya untuk ganti dengan kata Y dengan dinamakan spreadsheet dan X dengan kata zprate. Lanjut klik continue. Di sini tidak usah ya untuk yang ini di-unchecklist saja. Ini. Nanti kita klik continue, kemudian kita oke. Oke, di sini akan keluar hasilnya nih. Nih, gambar disebut terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu nih, karena kan masih acak-acakan nih teman-teman. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah dengan di bawah angka 0. Nih, masih banyak ya nih di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami heteroskedasitas, sehingga model regresi dinyatakan sebagai valid sebagai alat peramalan nih. Kemudian kita masuk dalam uji multikolineritas atau uji authentication ketiga. Langsung saja kita di sini. Oke. Masih pakai data yang sama juga, teman-teman. Ini di sini kita klik analysis. Kemudian kita klik regression. Kemudian kita klik linear. Sini. Kemudian ini masih sama ya dengan variabel Y sebagai dependen dan variabel X sebagai independennya. Kemudian kita klik statistik. Statistik dengan ini di-unchecklist saja estimates-nya dan model villa di-unchecklist kita ganti dengan deskriptif dan culinary diagnosis di sini ya. Yang lainnya tidak perlu diganti, kita continue saja. Kemudian langsung saja kita klik oke. Di sini terlihat hasilnya ya. Untuk variabel Y-nya segini 1000, X1-nya 0,545, X2-nya 0,331, X3-nya 383, dan untuk X4-nya 285. Tabel tersebut tidak ada nilai dengan nilai koreksi yang lebih besar dari 0,8 ternyata. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearity antara variabel independen yang akan diteliti nih. Kemudian yang ini merupakan Pearson correlation-nya ya teman-teman yang ini. Kemudian kita lihat nih untuk VF tolerance-nya di bawah mana ya?
Nih, kita cari dulu. VIF. Nih, di sini untuk VIF dan toleransinya. Data tersebut kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,01 teman-teman. Lebih dari 0 ya, dari 0,01 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah pada butir kolonialitasnya. Kemudian kita masuk ke dalam uji hipotesis, teman-teman. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Langsung saja kita klik analysis. Kemudian kita klik regression. Di sini kita klik linear. Kemudian kita ini di sini yang tetap Y dengan dependen dan X dengan variabel independennya. Kita klik OK di sini. Sini akan terlihat untuk itunya ya, hasilnya nanti. Bentar. UGF. ANOVA-nya kita cari teman-teman. Karena ini datanya bareng-bareng, jadi semua akan tercampur di sini teman-teman. Nih datanya. Sudah terlihat ya. Ini merupakan hasil dari berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. Dan juga berdasarkan probabilitasnya teman-teman. Di sini terlihat ya hasilnya. Dengan signifikasinya 0,00. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam uji T teman-teman. Masih menggunakan tabulasi yang sama, data yang sama. Di sini langsung saja kita klik di dalam, untuk hasilnya tidak ada di dalam di sini tadi. Di output ini, yaitu di dalam koefisien nih yang ini. Uji T ini menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, teman-teman. Untuk uji T ini berdasarkan perbandingan T statistik yang ini dengan T-table dan juga berdasarkan probabilitasnya. Oke. Kemudian yang ketiga ada koefisien determinasi dengan hasilnya seperti ini yang model summary, teman-teman. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjusted-nya yang ini R-nya sebesar 0,310, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, 3, dan 4 sebesar 31%, sementara sisanya yaitu 69% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan video tutorial atau memperlihatkan tutorial tentang analisis regresi logistik data panel. Sebelumnya, saya perlihatkan terlebih dahulu data-datanya atau tabulasi datanya yang akan dimasukkan di eViews nanti. Oh ya, kali ini kita akan menggunakan eViews ya. Ini kita. Oke, sudah terlihat ya di sini ada 6 variabel, yaitu ada variabel kualitas audit atau kita singkat dengan KUA. Yang kedua ada variabel kualitas audit, yaitu yang kedua ada variabel audit tenure atau kita singkat dengan variabel AT. Yang ketiga ada variabel AS, yaitu variabel auditor switching. Yang ketiga ada variabel AC. Yang keempat ini ada variabel ACS, yaitu variabel audit capacity stress. Dan yang kelima ada audit atau variabel UP, yaitu ukuran perusahaan. Yang terakhir ada variabel KA, yaitu komite audit. Oke, langsung saja kita masuk ke eViews-nya ya. Di sini kita baru masuk nih ke eViews-nya.
Langsung saja kita klik file di sini untuk memulainya, kita klik new karena baru ya. Kita klik work file. Sudah muncul seperti ini. Kita ganti dengan balance di sini working file-nya yaitu balance panel. Oke. Untuk frekuensi tetap annual, untuk start date-nya yaitu 2009 seperti di tabulasi tadi, 2009 dan 2000 dan diakhiri dengan tahun 2013. Untuk, number section-nya ya ini di sini ada 25. Itu sama dengan 25 perusahaan yang nanti kita akan masukin ya. Oke, di sini WF-nya yang kita tulis yaitu logistik data panel. Oke, patch-nya nggak usah, langsung kita oke aja. Oke, sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita buat template-nya nih untuk 6 perusahaan tadi. Kita masukin ya. Kita masuk di objek di sini. Kita new objek. Kita pilih dengan series teman-teman. Untuk ke-6 perusahaan ini kita pilih dengan ininya series ya. Tipe objeknya series. Kita klik. Di sini yang pertama kita mau masukin variabel AT terlebih dahulu. AT, oke. Kita okein di sini. Kemudian ini klik AT-nya kita klik lagi. Kemudian kita copy dengan yang tadi ya. Ini, tunggu sebentar. Ini kita copy. Ini jangan lupa diklik editnya ya untuk memasukkan angka-angkanya. Edit. Kita taruh sini teman-teman. Kita paste aja. Sudah berubah ya untuk dengan variabel AT ini. Nah, kalau udah kita tutup. Kita masukkan variabel lain ya. Sama caranya masih sama. Ininya kita nggak usah langsung tutup aja. Udah, tadi AT udah kita masukin ya. Kemudian kita langsung bikin lagi nih untuk variabel baru. Sama, kita masih klik objek. Kita tutup series di sininya, yaitu variabel AS. Udah, oke. Klik lagi AS-nya. Di sini, kita cari lagi, kita ambil lagi teman-teman tabulasi datanya yang tadi. Untuk AS, atau auditor switching. Di sini kita edit dulu ya. Kita edit. Kita masukin di sini, di paste aja. Sudah ya, sudah terubah ya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi. Kita ulangi dengan variabel yang kita miliki ya. Kebetulan sini aku punyanya 6 variabel. Jadinya harus bikin 6 tempat atau 6 template ya. Objek lagi. Kemudian ini ACS. ACS series. Oke. Sama, ini kita klik lagi. Kita ambil dulu datanya. Yes. Edit. Nah, sudah terlihat, sudah keubah ya. Kita tutup ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita langsung lagi nih. Oke, kita lakuin dulu. Kita selesaiin variabel yang emang kita harus masukin. Nah, aku masukin dulu ya. Ini variabel UP. Tetap series ya, jangan diubah kalau emang mau itu. Ini aku ini dulu yang UP-nya. Kita ambil datanya. Sini. Oke.
jangan lupa klik edit ya, nanti kalau itu nggak bisa dimasukin teman-teman, kita tutup. Kemudian yang selanjutnya variabel KA, jadi kita ganti KA. Oke, ini KA-nya kita klik. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah tempat ya. Kita ambil lagi datanya. KA. Kita edit. Nah, tutup. Kemudian terakhir kita masukin variabel KUA. KUA. Oke, kita ambil lagi datanya dulu. Tunggu. Ya, masukin, diedit ya, jangan lupa. Terus dah. Kemudian udah semua nih teman-teman, datanya udah kita masukin semua, ada 6 variabel ya. Kita tutup langsung. Udah nih. Kemudian kita masuk nih namanya analisis statistik deskriptif dari logistik data panel ini. Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan diteliti, teman-teman. Langsung aja ya kita mulai. Untuk itu kita pilih quick di sini, quick. Kita pilih grup statistik di sini. Kemudian kita pilih yang deskriptif statistik yang ini. Kita pilihnya common sample. Kita klik langsung ya. Ini kita tulis nih nama-nama variabel tadi yang emang kita punya. Karena aku punyanya ada 6, jadi nama-namanya kita tulis KUA, AT, kecil-kecil aja hurufnya AT, AS, ACS, kemudian UP, kemudian KA. Gini ya, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. KUA, AT, AS, ACS, UP, dan KA. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya teman-teman. Di sini sudah terlihat ya, itunya namanya, ada mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, Q-news, kurtosis, Jack-Webera, probability, sum, square difference, dan observation. Nah, kemudian di dalam mean ini, mean adalah rata-rata. Diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Dalam variabel ACS nih misalkan, itu terdapat sebesar 52,00 atau kosong sekian. Sementara dalam variabel AS dengan meannya memiliki nilai yang terkecil teman-teman nih segini 0,24 dan yang tadi ACS itu memiliki nilai terbesar. Kemudian di dalam median atau nilai tengah terdapat yang terbesar adalah ACS lagi nih teman-teman, yaitu sekitar 45. Dan yang terkecil, balik lagi nih ke AS, itu sekitar 0, jadi terkecil untuk mediannya. Dan untuk maksimum atau nilai paling besar, yang memiliki nilai paling maksimum terbesar yaitu di ACS lagi nih teman-teman, yaitu sebesar 209 nih di sini. Dan yang terkecil, pengungkapan terkecil maksimum pada KA nih di sini nih. Mana ya? Oh, KA di sebelah sini teman-teman. Nih, KA memiliki maksimum terkecil di sini di antara 6 variabel dia memiliki yang terkecil. Kemudian minimum untuk yang terbesar dialami oleh UP, di UP yang minimum terbesar nih 28. Dan yang terkecil itu di AS nih teman-teman, AS sering kecil ternyata. Terus untuk yang standard deviation atau adalah ukuran depresiasi atau penyebaran data. Dari nilai standar deviasi ini, yang paling terbesar adalah ACS yaitu 30 lebih.
Jadi standar deviasinya 30 lebih nih teman-teman di ACS, jadi lebih besar ya. Kemudian berarti ACS memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi nih untuk mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel lain. Sementara variabel pengungkapan KA memiliki resiko rendah nih, karena dia paling kecil teman-teman di sini, dia paling kecil untuk standar deviasinya. Kemudian yang adalah skew news adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean nih, yang ini skew news. Untuk variabel AT, AS, ACS, dan UP memiliki nilai positif teman-teman, sedangkan variabel KUA dan KA memiliki nilai negatif ternyata. Nih, di sini lihat negatifnya ya, ada tanda minusnya untuk yang negatif. Nih, untuk kurtosis adalah untuk mengukur ketinggian dari suatu distribusi nih. Di sini untuk variabel ACS dan KA, kita lihat ya ACS dan KA. ACS dan KA ini dua ini yang berseberangan memiliki nilai kurtosis lebih dari 3 teman-teman ternyata di sini ACS-nya nih. Kita di kurtosis di sini ya. Di sini nih lebih dari 3 ternyata paling tinggi ini juga. Terus untuk KUA, AT, dan AS memiliki nilai kurtosis yang kurang dari 3 teman-teman. Dan kemudian ada Jacques-Weber. Di sini ya Jacques-Weber yaitu adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang kemudian ada probability, yaitu menunjukkan kemungkinan nilai Jacques-Weber melebihi dengan nilai absolut nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitasnya KUA, AT, AS, ACS, UP, dan KA lebih kecil dari 5% ternyata teman-teman, dari awal 5%. Oke. Kemudian kita masuk nih ke menilai model fit. Masih di itu yang sama ya, masih di yang tadi, masih di uh, itu yang tadi yang apa namanya? Tadi kan ini kan kita deskriptif kan, ini yang namanya menilai model fit. Kalau untuk melihatnya, nih kita tutup dulu ya. Kita save terlebih dahulu aja deh biar nggak hilang ya teman-teman. Klik tab name di sini, kita klik name. Nih kita kasih nama grup apa aja sih sebenarnya kalau nama. Kita langsung oke aja nih, dia kesimpan otomatis sudah di sini ya. Kita langsung tutup aja. Oke, sudah terlihat. Dan kita langsung ke selanjutnya ya, yaitu menilai model fit atau overall model fit test. Itu digunakan untuk mengetahui kelayakan model penelitian, apakah model yang digunakan dalam sebuah penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Nah, di sini langsung saja terdapat di overall model fit test dinilai dengan menggunakan likelihood ratio atau LR statistik dan probability LR statistik nih. Oke, kita langsung lihat ya hasilnya dari menilai model fit ini. Kita masuk ke quick, kita pilih quick, kita pilih estimate. Di sini estimate equation. Di sini kita tulis di sininya sama ya kayak tadi ya, tapi ada huruf C-nya. KUA, C, no, C, AT, AS, ACS, UP, dan KA. Nih di sini ya. Udah. Kalau sudah ini kita ganti dengan binary. Kita cari binary teman-teman. Nih binary choice. Oke, sudah ya. Di sini sudah kita klik yang kita pilih yang probit ya. Tahunnya tetap sama. Kemudian kita langsung klik OK aja. Ini sudah keluar teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa di output ini nilai RR statistik sebesar, ini kita lihat nilai RR statistiknya teman-teman. Sini LR statistiknya, yaitu sebesar 23
koma ini sekian ya, 23 sekian. Kemudian untuk nilai probabilitas nanti kan sekitar 0,00 sekian, oke. Kemudian kita simpan nih, kita kasih nama, kita simpen name, EQ01, langsung oke aja gitu dia terima otomatis. Kita tutup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, dalam uji hipotesis ini terdapat uji F, teman-teman, yaitu menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak nih. Oke, kita lihat lagi, kita pilih yang episode tadi di workfile ini yang kita udah lihat. Nah, di sini nih, kita masih punya ternyata pada output tersebut menunjukkan bahwa nilai RL tadi lebih besar dari 23 nih. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa HA yang diterima dengan demikian disimpulkan variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari AT, AS, ACS, UP, dan KA secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap KUA nih teman-teman. Kemudian masuk ke kedua nih, yang tadi kan kita udah uji hipotesis yang pertama, atau uji F yang dia anak pertamanya, yang kedua yaitu uji McFadden R-squared atau koefisien determinasi nih. Masih dengan output yang ini, yaitu pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai MC Fadden-nya yang ini nih, MC Fadden, yaitu menunjukkan bahwa nilai MC Fadden R-squared sebesar 0,135 sekian ya ini ya. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya KUA dapat dijelaskan oleh AT, AS, ACS, UP, dan KA sebesar 13,5% nih. Sementara yaitu yang sekitar 86,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Oke, yang terakhir yang ketiga nih dalam hipotesis ini ada uji T, teman-teman. Masih dengan output yang ini yang kita pakai ini. eh, Dapat dilihat nih nilai Z statistiknya teman-teman nih, kita lihat nilai Z statistiknya ya. Pada output menanggung yang sebesar 0,2 sekian yang ini ya, kita cari ya, tunggu belum ketemu. 0,2 sekian ya, pokoknya mungkin aku nggak begitu kelihatan. Nih, yang ini Z statistik kan teman-teman nih di sini. Terus dapat disimpulkan bahwa HO diterima, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel AT dalam nilai ini tidak memiliki pengaruh terhadap KUA. Kemudian yang AS disimpulkannya bahwa variabel AS dalam penelitian ini tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap KUA juga nih teman-teman. Yang untuk yang ACS dalam nilai Z statistik ini disimpulkan bahwa variabel ACS dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap KUA juga. Kemudian yang nilai Z statistik UP disimpulkan bahwa variabel UP dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap KUA nih. Kemudian yang KA memiliki pengaruh terhadap KUA ternyata dari nilai Z statistiknya ini. Oke.